Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, peserta PPG Kemenak tahun 2025, batch 3, bidang studi PAI LPTK UIN Madura. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan refleksi modul pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah kami pelajari. Topik pertama membahas tentang analisis capaian pembelajaran atau CP dan pengembangan tujuan pembelajaran atau TP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang ditargetkan oleh pemerintah. CP ini perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran dalam setiap fase. Pada topik kedua, membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan materi ajar, kita dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan materi ajar, yaitu karakteristik peserta didik, bentuk kegiatan pembelajaran, konteks tempat penyelenggaraan pendidikan, strategi pembelajaran, dan alat penilaian hasil belajar. Selanjutnya, di topik ketiga kita membahas tentang pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Pada awalnya saya rancu mengenai metode dan strategi pembelajaran, namun setelah mempelajari topik ini kami mendapatkan pencerahan bahwa pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran ini adalah 3 hal yang berbeda. Pendekatan pembelajaran merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan oleh pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar. Sementara metode pembelajaran berkaitan dengan istilah model, pendekatan, metode, dan strategi, serta teknik. Strategi pembelajaran dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, kami juga belajar tentang pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran. Alat peraga itu adalah media yang digunakan untuk membantu dalam pembelajaran. Sementara media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu guru dalam memperkaya wawasan peserta didik. Sementara teknologi pembelajaran adalah alat, teknik, dan sumber daya teknologi secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Di topik nomor 5 berisi tentang pengembangan asesmen pembelajaran. Pengembangan asesmen ini mencakup tentang asesmen awal, asesmen pembelajaran yang terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif, serta instrumen yang digunakan dalam asesmen. Di topik ke-6, pembahasannya mengenai pengembangan asesmen pembelajaran. Pengembangan asesmen mencakup asesmen awal, asesmen pembelajaran yang terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif, serta instrumen yang digunakan dalam asesmen. Nah, ini adalah hal baru karena biasanya asesmen itu hanya dilaksanakan ketika di akhir pembelajaran. Sementara kalau sekarang itu ada asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik. Di topik ke-7, kami belajar tentang pengembangan modul ajar. Ada 3 poin yang kami garis bawahi, yakni yang pertama, modul ajar merupakan proses sistematis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum. Yang kedua, modul ajar memandu pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, modul ajar menjadi bahan ajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri. Terakhir di topik 8, belajar tentang modul Project P5 atau PPRA. Profil pelajar Pancasila ini merupakan rumusan kompetensi dalam pencapaian standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang satuan pendidikan. Nah, biasanya di Project P5 ini kita mengadakan kegiatan proyek yang topiknya kita bisa memilih dari beberapa topik yang disediakan oleh pemerintah, dan biasanya pelaksanaannya 2 kali dalam 1 semester.
Nah, pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Demikian refleksi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.